Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Heni pada mata pelajaran SKI Sejarah Kebudayaan Islam untuk anak-anak kelas 3 MINU Banat Kudus. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang peristiwa kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini kita sudah memasuki bab yang terakhir untuk semester 1 ya, kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita belajar bersama-sama. Nabi Muhammad itu merupakan manusia yang paling mulia di muka bumi ini ya. Beliau adalah Nabi akhir zaman, Nabi terakhir, penutup para nabi. Tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Nabi yang paling disayang oleh Allah ya, karena namanya itu disejajarkan dengan Allah dalam kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kenapa Allah tidak menyuruh menyebut nabi-nabi yang lain? Kenapa kok Nabi Muhammad ya? Karena Nabi Muhammad ini adalah manusia yang paling mulia ya, nabi yang memiliki syafaat ya, nabi yang bisa menolong umatnya. Siapa umat Nabi Muhammad? Kita semua. Maka bersyukurlah kita menjadi umat Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu merupakan manusia yang istimewa ya, maka sebelum atau menjelang kelahirannya banyak sekali kejadian-kejadian yang aneh tapi nyata. Yang pertama adalah ditemukannya kembali sumber air Zam-Zam yang telah lama hilang. Ratusan tahun yang lalu telah lama hilang. Air Zam-Zam itu ada ketika Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian setelah Nabi Ismail wafat, lama-lama sumber air Zam-Zam itu hilang, hingga kemudian ditemukan lagi oleh Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ini adalah seorang dari suku Quraisy yang ternama ya, yang nantinya menjadi kakek dari Nabi Muhammad. Ini menemukan kembali sumber air Zam-Zam di dekat Ka'bah. Ini menjadi isyarat bahwasanya akan datangnya zaman kejayaan ya, dimana sebelumnya kita sudah belajar bahwa sebelum kelahiran Nabi Muhammad, orang-orang masyarakat Arab pra-Islam ini bersifat jahiliyah atau bodoh ya, suka mabuk-mabukan, minuman berjudi ya, suka membunuh, suka berperang ya, dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah api sesembahan kaum Majusi ini tiba-tiba padam. Agama Majusi ini kan menyembah api ya, apinya itu tidak pernah padam. Ini apinya itu disembah sudah beribu-ribu tahun, itu tidak pernah padam. Menjelang kelahiran Nabi Muhammad, apinya tiba-tiba padam ya. Tuhan kok padam ya kan? Selanjutnya adalah bulan purnama di malam hari Senin bersinar sangat terang. Nabi Muhammad kan lahir pada hari Senin. Lah pada malam hari Senin ini bulan purnama sangat terang, hingga kota Mekah yang tadinya gelap menjadi terang benderang. Ini menjelang kelahiran Nabi Muhammad ya. Kemudian kondisi udara di kota Mekah pada waktu siang ini terasa sejuk, dan pada waktu malam terang benderang. Siang kota Mekah yang biasanya panas ini tiba-tiba sejuk, adem kayak malam ya. Kemudian malam yang biasanya gelap ini terang benderang karena adanya bulan purnama.
Kemudian runtuhnya 14 balkon istana Kisra. Dulu ada sebuah istana Kisra yang sangat megah sekali ya. Pada waktu itu tiba-tiba roboh ya, itu menjelang kelahiran Nabi Muhammad. Yang selanjutnya adalah penyerangan tentara bergajah ke kota Mekah. Jadi dulu kota Mekah ini diserang oleh tentara yang memakai gajah. Tentaranya itu berjumlah 60.000 tentara, semua naik gajah, yang dipimpin oleh tentara yang namanya tentara Abraha ya. Jadi bisa kalian bayangkan 60.000 tentara bergajah itu, kota Mekah bisa sangat rusak sekali ya. Kenapa kok tentara Abraha ini menyerang kota Mekah? Karena Abraha ini iri dengan keramaian di kota Mekah karena adanya Ka'bah ya. Dulu Ka'bah ini menjadi pusat beribadah orang-orang di Jazirah Arab, menyembah berhala di situ, menyembah Allah di situ ya, berjudi di situ ya, kemudian memberikan sesajen di situ, sehingga kota Mekah ini sangat ramai sekali. Pada waktu itu Abraha ini membuat gereja yang sangat bagus sekali di kota San'a. Tapi walaupun gerejanya bagus, ini tidak ada yang datang. Semua datangnya ke kota Mekah. Hal inilah yang membuat Raja Abraha ini benci dengan kota Mekah. Makanya dia menyerang kota Mekah, terutama Ka'bahnya mau dihancurkan. Pada saat itu penjaga Ka'bah, yaitu Abdul Muthalib yang kelak menjadi kakek Nabi Muhammad, ini hanya bisa pasrah. Kemudian menyuruh masyarakat kota Mekah pada saat itu untuk mengungsi dari kota Mekah. Karena bagaimana mungkin masyarakat di situ bisa selamat kalau dijajah oleh tentara yang jumlahnya 60.000 orang yang mengendarai gajah. Abdul Muthalib kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah, lindungilah kota Mekah dan lindungilah Ka'bah ya. Abdul Muthalib berdoa kepada Allah. Kemudian Allah mengirim burung-burung yang sangat kecil ya, yang jumlahnya banyak sekali. Burung-burung itu tiba-tiba di atas kota Mekah. Burung-burung itu diberi nama burung ababil yang membawa batu kecil, tetapi batu itu sangat panas karena batu itu berasal dari neraka ya. Batu itu namanya adalah batu sijil, batu dari neraka. Seperti ini ya gambarannya. Burung-burung ini membawa batu yang sangat panas, kemudian menyerang tentara bergajah. Semuanya tewas. Batu-batu ini bisa menyerang tentara, walaupun tentara itu memakai baju besi, batu itu bisa menembus badannya hingga badannya itu bolong-bolong dan tentaranya tewas, gajahnya juga tewas. Itulah kebesaran dari Allah. Kejadian itu diabadikan Allah dalam Al-Quran surat Al-Fil ayat 1-5. Bisa kalian baca ya, yang artinya, salah satu artinya ya, yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar sehingga mereka itu dijadikannya daun-daun yang dimakan ulat ya. Batu-batu itu menembus badan-badan mereka hingga bolong-bolong seperti daun-daun yang dimakan ulat. Itulah kuasa Allah. Walaupun mereka berjumlah banyak sekali dan mengendarai gajah, binatang yang paling besar, tapi kalau Allah berkehendak mereka mati, tidak ada yang tidak mungkin. Kemudian tepat pada hari Senin
tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi ya, seorang bayi laki-laki lahir dari rahim Ibu Aminah ya. Bayi laki-laki ini adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebut dengan tahun Gajah karena sebelum lahirnya Nabi Muhammad, kota Mekah diserang oleh tentara bergajah. Kakek Abdul Muthalib ya sangat bahagia sekali ketika Ibu Aminah ini melahirkan cucunya ya. Kemudian Abdul Muthalib ini mengajak cucunya untuk tawaf mengelilingi Ka'bah, kemudian memberi nama Muhammad yang artinya adalah terpuji ya. Jadi yang memberi nama Muhammad itu adalah kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Pada hari ke-7 kelahiran Nabi Muhammad, Abdul Muthalib ini menyembelih seekor domba sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah ya, karena cucunya telah lahir dengan selamat. Kemudian sejumlah tokoh Quraisy diundang untuk menghadirinya ya. Kemudian beliau juga mengumumkan bahwa cucunya ini bernama Muhammad yang artinya terpuji. Dia berharap cucunya ini kelak akan menjadi orang yang terpuji di surga dan di bumi Allah. Ada beberapa poin penting ya dalam kelahiran Nabi Muhammad. Kelahiran Nabi Muhammad ini sudah tertulis di dalam kitab-kitab terdahulu, yaitu di kitab Taurat dan di Injil ya. Ketika Nabi Muhammad lahir, para ahli kitab dari golongan Yahudi yang memegang Taurat dan dari golongan Nasrani yang memegang kitab Injil ini berkumpul. Mereka memberitahukan kelahiran seorang nabi akhir zaman seperti yang tertera di dalam kitab Taurat dan Injil. Jadi ketika Nabi Muhammad lahir ini sudah beribu-ribu tahun yang lalu sudah tertulis di dalam kitab Taurat dan Injil. Kemudian Nabi Muhammad ini adalah anak yatim sejak di dalam kandungan karena ayahnya yang bernama Abdullah ini wafat ketika Nabi masih di dalam kandungan. Ketika Ibu Aminah melahirkan Nabi Muhammad, Ibu Aminah ini ditunggui oleh dua wanita yang hebat-hebat ya. Mereka ini diutus oleh Allah. Mereka mengaku sebagai Ibu Maryam, ibunya Nabi Isa, dan Ibu Asiyah, yaitu istri Fir'aun. Yang Fir'aun itu adalah raja yang sangat kejam, yang sekaligus Ibu Asiyah ini adalah orang yang merawat Nabi Musa. Mereka diutus Allah untuk mendampingi Ibu Aminah ketika melahirkan Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad ini kelak pada usia ke-40 akan diangkat oleh Allah sebagai Khatamul Anbiya atau penutup para nabi, sebagai Rasul Allah ya, sebagai nabi yang terakhir. Tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Kalau ada nabi setelah Nabi Muhammad berarti itu adalah bohong, itu bukan nabi. Nabi Muhammad ini berasal dari kabilah atau suku Quraisy yang memang sangat terpandang ya. Kemudian beliau ini juga keturunan atau berasal dari Bani Hashim. Ini bisa kita lihat nasab dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini keturunan dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ya. Ini kemudian ada salah satu keturunan yang bernama Kilab ini di keturunan Kilab
bertemunya Ibu Aminah dan Bapak Abdullah. Ini orang tua dari Nabi Muhammad ya. Ini tadi Abdul Muthalib itu kakek Nabi Muhammad yang mempunyai anak yang bernama Abdullah. Abdullah ini menikah dengan Ibu Aminah dan melahirkan anak yang bernama Muhammad atau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekian materi dari Bu Heni, semoga ada manfaatnya ya. Semoga kalian semakin mencintai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hingga kelak kita semua akan mendapat syafaat Nabi Muhammad. Amin ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.